terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan, insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Treaty on Mutual Legal Assistance. Kemarin berdasar keputusan tanggal 7, DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi, ya, agar negara ini bisa selamat. Dan saya agak optimis ketika saya mendengar dari seorang anggota DPR, sahabat saya Arsul Sani, sebenarnya sih untuk undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana itu ya lebih mudah diajukan aja oleh Presiden gitu. Nanti DPR akan segera membahasnya. Dan itu memang iya, karena dulu RUU ini sudah pernah disepakati. Cuma tinggal satu butir, yaitu aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa? Undang-undang perampasan aset para koruptor sangat dibutuhkan bagi bangsa ini untuk mengurangi potensi korupsi yang sudah mendarah daging dalam tubuh kita semua. Persoalan korupsi sejak lama dan berabad-abad sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Mulai hancurnya POC akibat korupsi. Maka harus ada sistem di mana potensi korupsi itu bisa dicegah. Salah satunya adalah undang-undang perampasan aset para koruptor. Semua harta milik para koruptor harus disita. Semua harta milik mereka harus dimiskinkan. Hanya ini yang membuat efek jerah. Persoalannya adalah undang-undang perampasan aset masih menjadi polemik karena belum ada politik will dari anggota yang mulia, para anggota yang duduk di parlemen. Kita berharap anggota yang mulia ini mengedepankan politik will untuk segera menyelesaikan tugasnya agar undang-undang perampasan aset ini segera untuk diketok dan dijadikan undang-undang. Dengan memiliki undang-undang perampasan aset, maka kita akan melihat wajah peradaban Indonesia untuk lebih melihat harapan. Karena dengan mengurangi potensi kerugian negara, berarti kita akan menjadi bangsa yang memiliki harapan masa depan. Masalahnya adalah tinggal nurani anggota parlemen yang mulia. Apakah mereka memiliki nurani keadilan? Apakah mereka memiliki hati untuk terbuka melihat bahwa koruptor sudah menjadi cara berpikir, bertindak bernalarasi warga kita. Memotong tali temali persoalan korupsi hanya bisa dimulai dengan penegakan hukum. Hukum yang seadil-adilnya, maka undang-undang perampasan aset negara harus dimulai dan harus dilakukan segera mungkin sehingga tahun depan bisa disahkan, sehingga kita memiliki pajar harapan baru untuk masa depan Indonesia. Maka kami berharap agar para anggota parlemen yang mulia mengoyak hatinya, sehingga mereka terbuka
untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset.